Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Alfianawati Sumitra dengan NIM 10116525 dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan mendemokan sebuah alat mengenai skripsi saya yang berjudul Sistem Deteksi dan Monitoring Jenis Sampah Rumah Tangga menggunakan microcontroller Node MCU Wi-Fi ESP32 dan cloud computing. Pertama, pengujian saya menggunakan tempat sampah ini yang memiliki ketinggian 20 cm dan sudah terpasang sensor ultrasonik ESP32 yang lampunya menyala dan sensor proximity. Sensor proximity ini berfungsi untuk mendeteksi jenis sampah logam dan non-logam. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur ketinggian sampah dan ESP32 ini sebagai microcontroller yang menggabungkan data-data ultrasonik dan proximity ini akan diolah di ESP32, kemudian data akan dikirim ke Firebase sebagai database cloud computing, lalu akan tampil pada website. Di sini saya sudah menyediakan contoh-contoh untuk pengujian alat sampah ini. Pertama, pengujian pada sampah kaca, sampah sendok, pengujian pada sampah gunting, botol plastik, dan sampah kertas. Pengujian pertama yang akan saya lakukan yaitu pengujian pada pengujian pada kaca dulu aja. Pada kaca, sampah kaca. Apakah ini dia termasuk jenis sampah logam atau non logam? Saya coba di sini dulu. Kita tempelkan. Di sini ada lampunya. Jika dia menyala, itu menandakan jenis sampah logam. Dan jika tidak, dia tidak menyala, tapi kita lihat di Firebase-nya. Nah, ini tampilan Firebase. Di sini ada ID pemilik. Itu nama saya sendiri, Richa Alfianawati. Terus ID sensor, jenis sampah. Jika jenis sampah itu bernilai 1, maka termasuk sampah ini termasuk non-logam. Dan jika bernilai 0, itu logam. Terus ada juga ketinggian tempat sampah ini. Ada lokasi atau tempat sampah ini berada dan nama sensor. Nah, kita lihat tampilan dalam websitenya. Nah, ini dia tampilan dalam website. Di sini ada grafik sensor ultrasonik di mana ada ketinggian dan waktu. Terus ada juga gambar sensor hasil dari sensor proximity ini yang menandakan bahwa kaca ini bukan termasuk logam. Di sini ada non logam ya, berarti dia bukan sampah logam, dia non logam. Dan di sini juga ada peta sebagai lokasi tempat sampah ini. Udah ya, terlihat ya bahwa sampah kaca ini bukan termasuk logam atau dia disebut non logam. Jadi sampah non logam. Pengujian kedua saya akan menggunakan gunting ini. Apakah dia masuk logam atau non logam? Terlihat ya, lampu ini menyala. Di dalam website-nya belum terbaca karena membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk mendeteksi ini. Nah, di dalam Firebase ini jenis sampahnya belum berubah. Dia masih mendeteksi ya, masih membaca. Nah, dalam Firebase ini sudah berubah ya, sudah terlihat jenis sampah ini bernilai 0, yang berarti sampah ini termasuk logam. Kita lihat di dalam tampilan website.
dalam tampilan website juga sudah berubah proximity sensornya menjadi logam. Berarti sampah gunting ini termasuk jenis sampah logam. Saya akan coba lagi contoh sampah botol plastik. Tadi botol kaca, sekarang contoh sampah plastik ya, botol plastik. Saya masukkan dulu. Apakah ketinggiannya berubah atau tidak? Nah, kita coba ya. Dia tidak menyala. Langsung berubah ya jenis sampahnya bernilai 1, ya artinya dia termasuk sampah non logam. Dan ketinggian sampahnya pun intervalnya naik turun. Dia naik. Dan di proximity-nya juga berubah jadi non logam. Kita uji lagi ke sampah berikutnya, yaitu sampah sendok. Kita coba sensor proximity-nya. Dia menyala. Dia menyala. Kita tunggu sampai kurang lebih 2 menit. Nah, dalam database ini di Firebase dia belum berubah jenis sampahnya. Dia menyala. Jenis sampahnya belum berubah ya, karena membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit. Nah, jenis sampahnya sudah berubah menjadi 0. Kita lihat di dalam websitenya apa berubah atau tidak di sensor proximity. Masih mendeteksi ya, dia belum berubah di dalam websitenya. Nah, sudah berubah ya, sensor proximity-nya berubah menjadi jenis sampah logam. Berarti sampah sendok ini termasuk sampah logam. Saya lupa mengeluarkan. Nah, yang terakhir saya akan coba jenis sampah kertas. Saya akan menyediakan banyak sampah kertas untuk melihat mengukur ketinggian sampah ini menggunakan sensor ultrasonik. Kita lihat interval sensor ultrasoniknya apa naik atau tidak. Kita harus menumpuk beberapa sampah kertas ini. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan sensor proximity ini. Dia mendeteksi atau tidak. Lampunya tidak menyala ya. Nah, di Firebase-nya sudah terlihat ya bahwa jenis sampah ini berangka 1 atau dia tidak jenis sampah non logam. Kita lihat di webnya juga sudah berubah proximity-nya dan ultrasoniknya pun naik ketinggiannya. Kita membuang sampah pada waktu jam 5 ya pengujiannya. Nah, jika sampah ini sudah penuh, ini adalah contoh notifikasi email kepada pemilik sampah. Di sini ada sensor sampah yang tadi di dalam websitenya, Smart Bin 1, Smart Bin Monitoring 1, terus modul, maksimal threshold-nya, value, dan tanggal kepenuhan. Jadi tanggal kita membuang sampah dan waktu membuang sampah ini dan sampah ini penuh, ketika sampah ini penuh. Sekian dari demo alat mengenai skripsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.